Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lonika Evinisa dengan NIM A1C12038. Di sini saya akan menyebutkan sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, yang pertama wujud, yang artinya ada, kemudian yang kedua qidam, yang artinya terdahulu atau awal, kemudian yang ketiga baqa, yang artinya kekal, kemudian yang keempat mukhalaqatul lil hawaditsi, yang artinya berbeda dengan makhluk ciptaannya, kemudian yang kelima qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri, kemudian yang keenam wahdaniyah, yang artinya tunggal atau esa, yang ketujuh qudrat, yang artinya berkuasa, kemudian yang kedelapan iradat, yang artinya berkehendak, yang kesembilan ilmun, yang artinya mengetahui, yang kesepuluh hayat, yang artinya hidup, kemudian yang ke-11 sama, yang artinya mendengar, ke-12 basar, yang artinya melihat, ke-13 qalam, yang artinya berfirman, ke-14 qadiran, yang artinya berkuasa, kemudian yang ke-15 muridan, yang artinya berkehendak, kemudian yang ke-16 aliman, yang artinya mengetahui, 17 hayan, yang artinya hidup, 18 sami'an, yang artinya mendengar, 19 basiran, yang artinya melihat, kemudian yang terakhir mutakaliman, yang artinya berfirman atau berkata-kata. Adapun sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adam, yang artinya tiada, kemudian yang kedua hudud, yang artinya bisa diperbarui, kemudian yang ketiga fana, yang artinya tidak kekal atau mati, kemudian yang keempat mumatsalatul lil hawaditsi, yang artinya menyerupai makhluknya, kemudian yang kelima qiyamuhu bi ghairihi, yang artinya berdiri dengan yang lain, kemudian yang keenam ta'adud, yang artinya lebih dari satu, kemudian yang ketujuh ajzun, yang artinya lemah, kemudian yang kedelapan karahah, yang artinya terpaksa, kemudian yang kesembilan jahlun, yang artinya bodoh, yang ke-10 mautun, artinya mati, kemudian yang ke-11 samamun, yang artinya tuli, kemudian yang ke-12 umyun, yang artinya buta, kemudian yang ke-13 bu'mun, yang artinya bisu, kemudian yang ke-14 kaunuhi ajizan, yang artinya zat yang lemah, kemudian yang ke-15 kaunuhi karihan, yang artinya zat yang terpaksa, kemudian yang ke-16 kaunuhi jahilan, yang artinya zat yang bodoh, kemudian yang ke-17 kaunuhi mayitan, yang artinya zat yang mati, kemudian yang ke-18 kaunuhi as-sama, yang artinya zat yang tuli, kemudian yang ke-19 kaunuhi ama, yang artinya zat yang buta, kemudian yang terakhir yang ke-20 kaunuhi abkama, yang artinya zat yang bisu. Adapun sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat jaiz yang artinya boleh bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan sesuatu atau tidak. Sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala hanya ada satu, yaitu fi'lu kulli mumkini au tarkuhu, yang artinya Allah mungkin mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya.